Selamat siang, para trader dan investor yang terhormat. Hari ini adalah Kamis, 26 Februari. Saya mempersembahkan kepada Anda ulasan pasar terbaru dari InstaForex. Seperti biasa, saya senang dapat bersama Anda hari ini. Tidak begitu. Mari kita bahas berita-berita hari Kamis. Hari ini, klaim awal untuk tunjangan pengangguran di Amerika Serikat yang belum termasuk Iran akan mencapai 1.630. Inilah satu-satunya berita penting hari ini yang patut diperhatikan. Mari kita lihat apa saja yang bisa diperdagangkan di grafik. Ayo pergi. Jadi, mari kita mulai dengan melihat pergerakan harga emas yang turun cukup signifikan kemarin. Dan sepertinya, ini adalah semacam indikasi penurunan bearish yang masih bisa berlanjut. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa harga emas turun ini tentu bukan tanpa alasan yang jelas. Dan bagi Anda yang mengikuti analisis kami, pasti sudah melihat tanda-tanda hal ini. Kemarin, emas dengan hati-hati menguji zona penurunan bearish dari kejatuhan besar pada 24 Februari di sesi Asia. Ini berarti bahwa orang Asia dan Amerika saling bekerja sama, seperti keluarga dagang. Dan kemarin terjadi penurunan yang cukup tajam, hari ini ada pengujian lagi, kebetulan, di zona penurunan bearish lainnya. Tidak, sepertinya ini sudah menjadi awal dari pergerakan turun. Jadi, harap berhati-hati, tapi saya ingatkan bahwa penurunan seperti ini bisa bekerja baik ke atas maupun ke bawah. Dan kemarin, orang Amerika juga melakukan pembelian dengan sangat baik dari inisiatif Long Asia, dan itu sebenarnya cukup menyenangkan, 1:1. Bisa saja mendapatkan keuntungan 2 kali, cukup dengan memasang order pending biasa yang sering saya bahas di masterclass saya. Sedang mencari keuntungan nyata dalam trading, InstaForex menawarkan spread dan komisi terendah. Untuk pasangan mata uang utama, kondisi kami lebih baik, spread lebih rendah, dan hanya komisi $5 dibandingkan $7. Itu adalah penghematan nyata bagi setiap trader. Sekarang, mari kita kembali ke ulasan pasar. Mengenai pasangan euro-dolar, tadi malam naik cukup signifikan di sesi Amerika, sempat membuat kita khawatir dengan penurunan tajam, tapi penembusan long di time frame keempat tetap bertahan. Sayangnya, memang ada yang seperti itu, dan dia tetap bertahan. Dan di awal minggu ini, kita sekarang melihat pola double top, saya rasa ini akan terjadi dalam waktu dekat. Yang menarik, jika Anda belum membeli, zona pembelian berada cukup dalam. Jika harga turun ke level yang bagus, pertimbangkan untuk membeli di zona long bawah ini, yaitu di area di mana tren sempat berbalik kemarin pada sesi Amerika. Tempat ini akan menjadi area pembelian yang ideal. Saat ini, kita berada di zona break short yang terjadi pada 23 Februari. Namun zona ini sudah diuji sekali di sesi Amerika, dan di sesi Asia harga sempat turun cukup dalam. Di sini ada pola double top. Saya rasa, pembalikan tren secara global tidak akan terjadi di sini. Rencana posisi long kita sangat besar. Maksudnya, target pertama posisi beli. Baiklah, ini goal pertamanya. Tentu saja ini puncaknya. Level minggu ini di 1.18.339. Target kedua beli. Ini area yang tidak terekam pada level 1.18.920. Mari kita definisikan semuanya. Nah, dan goal ketiga, inilah keruntuhan yang sedang terjadi pada kita semua. Pada inflasi tanggal 11 Februari, sebenarnya, pergerakan ke sini dan penyerapan likuiditas dari atas. Dari posisi saat ini, 250, 800, dan 1.200 poin. Kira-kira seperti itu. Jika puncak ini berhasil ditembus, saya rasa nilainya sudah tidak seberapa. Harga menuju level bulat 1,2, di mana stop loss para penjual besar berada. Tren perlahan-lahan mulai patah. Pada time frame besar H4. Untuk pembelian besar, tentu saja, lebih baik memilih pembalikan tren dengan skala yang lebih besar. Dan di sini hanya ada satu, yaitu bagian yang ini. Jika ada impuls long yang bagus, sebaiknya membentuk pola double top di Hatsvar. Jika kita melihat di antara minggu lalu dan minggu yang sedang berjalan ini, terlihat bahwa harga telah didorong kembali ke arah sana. Jadi, seperti inilah cara bermain di permainan besar. Dengan skenario seperti ini,
berada di atas angka 105 untuk inisiatif internal pembalikan long pada minggu ini. Kira-kira seperti itu. Kurang lebih seperti itulah yang terjadi pada kita. Perhatikan bagaimana pin bar harian ini sebenarnya sudah tidak lagi bekerja, padahal pola itu sangat disukai oleh para guru trading modern untuk dijual. Pin bar long sudah tertutup, dan pin bar short pun juga sudah tertutup. Tapi, kami sempat melihat peluang long di sini dan bagi yang trading. Menurut pandangan saya, gelombang-gelombang utama dalam tren ini sebenarnya sangat mudah untuk kita identifikasi hanya dengan kata-kata saja. Itulah sebabnya, beberapa jenis kesalahan teknis seharusnya bisa kita hindari dengan baik, ya. Maksud saya adalah kesalahan-kesalahan yang sering muncul dari penerapan price action klasik. Jadi, saat ini kita menunggu skenario besar, atau bagi yang sudah membeli saat terjadi breakout kecil, menunggu tercapainya target-target di level atas. Saya pikir level 1 dan 2 akan ditembus, dan itu akan menjadi dorongan yang kuat untuk pertumbuhan. Mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa saya mengharapkan adanya tren kenaikan? Hal itu karena, dengan penuh keyakinan saya masih percaya pada berbagai inisiatif yang berjalan di bulan Januari ini. Dan saya rasa saat ini kita sedang berada di gelombang koreksi besar. Gelombang B, yang kemungkinan mencoba menembus ke arah atas menurut skenario pergerakan 3 gelombang utama seperti ini. Oleh karena itu, saat ini saya hanya mempertimbangkan posisi long, kira-kira seperti itu. Dan semua kekacauan ini terjadi di level tertinggi tahun 2021, di sini. Dan jika euro bergerak dan memang bisa bergerak karena lemahnya dolar Amerika, maka kita akan menembusnya, semua ini. Dan pada dasarnya, masuk akal untuk mencari peluang beli di zona ini dan mengambil sekitar 6.000 poin itu. Karena kita sampai ke sini bukan tanpa alasan, kita sampai ke sini karena dolar yang lemah dan kelemahannya terlihat di banyak instrumen, termasuk, omong-omong, melalui pound. Saya juga ingin mengingatkan bahwa setiap klien Instaforex secara otomatis menerima asuransi kerugian. Untuk setiap kompensasi $1, hanya diperlukan investasi $4 dari teman Anda. Cukup ajukan permintaan, dan kerugian Anda akan diganti. Mari kita lanjutkan ulasannya. Dan pound kemarin, omong-omong, benar-benar memberikan pergerakan long British yang bagus, sekarang sedang menguji zona pembalikan short, dan sudah memberikan rasio 1:1 dari sana. Tapi saya pikir dalam konteks ini, itu istilah yang sedang tren sekarang. Sekarang, kita bisa memburu likuiditas para penjual yang saat ini sudah berada di sini. Kira-kira menurut skenario seperti ini. Jadi, kita bergerak menuju pembaruan ekstremum ini, idenya persis sama seperti pada euro. Ini adalah kelanjutan dari kenaikan instrumen ini dalam kerangka tren long besar ini. Ya, banyak yang akan bilang harus digambar seperti ini, kita sudah menembus semuanya di sini, dan seterusnya. Tapi sekali lagi, saya punya pendapat pribadi yang mungkin kurang kompeten, dan sayangnya saya harus membagikannya kepada Anda, agar bisa menakut-nakuti banyak trader yang mengambil posisi short. Masalahnya, sama seperti pada euro, hal yang sama juga berlaku pada pound. Ada satu zona yang sangat licin, yaitu di sekitar level 1 dan 4, yang kita dekati pada tanggal 18 di tahun 2021. Dan kita sedang mencoba mendekatinya sekarang, impuls yang terjadi di awal tahun ini di sini juga tidak berada di sini tanpa alasan. Impuls itu berada dalam kerangka tren bullish secara keseluruhan. Dan sangat logis jika kita akan menembus semua ini dan membawanya ke atas. Ini tidak akan terjadi pada pemilihan Boris Johnson berikutnya. Menurut saya, ini akan terjadi secara alami, bukan karena ketidakmampuan, melainkan karena dolar yang lemah akan mendorong instrumen-instrumen ini ke atas, dan kita akan menulis ulang semuanya. Di sini akan ada penembusan besar, seperti yang pernah terjadi pada dolar Australia, menurut saya, atau BRICS. Ingat, ada cerita lucu tentang itu. Nah, itulah sebabnya semuanya saling berkorelasi, saya benar-benar melihatnya di time frame besar, sayangnya.
Dengan InstaForex, Anda dapat melipat gandakan keuntungan Anda 3 kali lipat. Untuk setiap investasi $4 dari teman Anda otomatis mendapatkan tambahan $1 ke dalam keuntungan Anda tanpa syarat tambahan. Dolar Australia juga sedang bullish, lagunya sama saja, yaitu karena pelemahan dolar AS, masih ada ruang untuk naik, tapi pergerakannya sudah sangat melebar. Dan tidak ada model yang menarik bagi kita di sini. Tapi untuk dolar Kanada, teman-teman, model-model seperti itu justru sangat banyak. Saya ingatkan, sekarang saya sedang memperkecil time frame harian, dan pada instrumen ini, dolar, omong-omong, bagi yang belum tahu, berada sebagai mata uang dasar, yaitu di posisi pertama bagi yang pernah belajar matematika. Sayangnya, dalam realitas modern, dan bagi yang pernah bersekolah di era Soviet, saya ucapkan selamat atas pengalaman unik tersebut. Apabila dolar berada sebagai mata uang dasar di posisi pembilang dan pembilang ini akan terus menurun, maka hasil pembagian pembilang terhadap, setidaknya, penyebut yang tetap, akan menghasilkan sebuah deret yang terus menurun bagi kita semua. Ngomong-ngomong, jika Anda memahami setengah dari kata-kata yang saya ucapkan, silakan beri like pada video ini. Jadi, inilah yang sedang kita lihat sekarang. Kami juga memiliki penawaran hebat. Isi saldo akun Anda dan dapatkan bonus 30% yang dapat diperdagangkan. Berdaganglah dengan modal tambahan dan perluas peluang Anda bersama InstaForex. Dan untuk dolar Kanada juga demikian, benar-benar sangat menguntungkan. Pelemahan dolar Amerika ini sebenarnya sudah mulai sejak tahun 25. Pada penurunan tajam ini, terjadi pola 3 gelombang yang sangat bagus, tetapi pada time frame harian, tidak menembus level terendah tahun 2024. Semua yang kita lihat sekarang hanyalah pergerakan korektif, dan sebaiknya mulai mencari posisi short saja. Artinya, kita harus melewati setidaknya 2.000 lagi dari posisi saat ini. Mungkin 5 atau 6.000, kira-kira seperti itu. Selanjutnya, menurut saya, pelemahan dolar akan benar-benar sangat parah, seperti kiamat. Kita akan masuk ke zona-zona tersebut dan menutupi semua yang sebelumnya terjadi di sini, kurang lebih sesuai skenario seperti itu. Tentu saja, ini tidak akan terjadi dalam 5 menit, bahkan mungkin tidak dalam 5 bulan. Tapi kita harus siap untuk itu. Kira-kira seperti itu. Semua ini akan tersapu bersih. Dan di sini, jika kita memanggil roh mendiang Antonio Fibonacci, lalu menarik ekstensi target menurut Fibo, kita akan melihat bahwa level 201 itu sebenarnya berada di sekitar 1,15. Itu sedikit lebih rendah dari harga saat ini. Jadi teman-teman, semua ini bisa saja terjadi sesuai skenario seperti itu atau mungkin juga tidak. Teman-teman, InstaForex menawarkan konsultasi gratis dengan konsultan trading pribadi. Ikuti tautan di deskripsi video, isi formulir permintaan panggilan balik, dan dapatkan akses ke penawaran eksklusif serta kondisi trading khusus. BRT Plus untuk trading bebas risiko. Itu saja. Trading bersama InstaForex, berlangganan channel ini, dan nantikan ulasan terbaru.